Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam yang mempersatukan kita semua. Perkenalkan, nama saya Novan Geraldi Captrin dengan NPM 237002054. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum PLC yang keempat, yaitu tentang HMI dan juga PLC Omron. Kita akan mengerjakan sekuensial kembali dengan soal proses filling dan mixing. Jadi HMI ini merupakan Human Manufacture Interface yang dimana menghubungkan antara user dengan mesin. Jadi di sini ada beberapa instruksi yang kalian harus dipelajari ya, dan saya pelajari. Yang pasti di sini ada persyaratannya: kerjakan sesuai instruksi, kerja sistem ada di video, kumpulkan dalam bentuk link video YouTube dengan kriteria, menggunakan software CX Programmer dan CX Designer. Ladder setiap orang tidak boleh sama. Desain HMI dibuat sekreatif mungkin dan tidak boleh sama. Diperbolehkan buat BMP sendiri. Harus ada PNID 1 dan PNID 2 atau 2 layar. PNID. Harus ada pop up, harus bisa setting set point low dan high, harus ada post value analog, harus ada indikator isi tangki, dan juga piping harus jelas. Di sini udah ada link videonya yang merupakan hasil dari Bang Tio. Tapi kita langsung skip saja, kita bacakan dulu soalnya terlebih dahulu tentang apa sih yang harus kita kerjakan. Oke. Di suatu hari ada sebuah pabrik minuman soft drink plant yang mengkontaminasi salah satu lini produksi mereka, yaitu stasiun sirup. Di stasiun ini ada dua proses utama yang terjadi secara berurutan di dalam satu area plant. Nah, teman-teman, di sini ada 3 tangki yang berisi proses air dan juga gabungan dengan sirup. Ada yang airnya, habis itu ada sirupnya, ada ini hasil dari kedua penggabungan tersebut. Oke. Di sini kita memiliki 2 proses, yaitu ada proses transfer air dan juga proses mixing atau penggabungan. Yang pertama, pada proses pertama itu air demineralisasi atau DM water dari tangki penyimpanan utama dipompa menggunakan pompa transfer menuju tangki reaktor mixing dengan sensor limit digunakan untuk proteksi jika air di tangki penyimpanan telah habis. Nah, jadi teman-teman, di tangki pertama ini terdapat air yang sudah disterilkan ya dari tangki penyimpanan yang nanti akan disedot oleh motor ini. Motor pertama ya dari motor untuk ditarik ke kedua, ya ditarik ke sini. Oke, selanjutnya dalam proses mixing di tangki reaktor T2, tangki 2, air akan dicampur dengan konsentrasi sirup, diaduk oleh mixer atau M1. Kemudian hasilnya akan ditransfer ke tangki penyimpanan T3 dengan menggunakan pompa transfer P2. Jadi proses sekuennya itu sistem harus dalam keadaan stop saat pertama kali dinyalakan atau indikator ready nyala. Kedua, saat PB ditekan itu indikator ready mati dan indikator proses menyala dengan sistem memasuki mode otomatis. Nah, logikanya PLC ini akan mengecek tangki 2 jika level tangki itu kurang dari persyaratan, maka pompa dari P1 akan terus berjalan sampai semuanya terpenuhi. Nah, jika level tangkinya melebihi batas minimal tersebut, maka pompanya akan mati sehingga siklus pengisian air akan selesai. Jadi teman-teman, secara logika, air yang akan di sini itu mereka itu terdeteksi adanya motor. Jadi kalau misalnya ingin ada penggabungan, ada penggabungan dari air dan sirup, si air ini pun akan memasuki ke area motor dan akan disedot di sini. Contoh, saya mengambil dari minimalnya itu 0, maksimalnya itu 100. Nah, jadi bagaimana caranya? Jika si level tangkinya telah melebihi 100, dia itu akan berhenti. Nah, itu menjadi soal untuk pengisian airnya. Sekuensialnya itu menjadi rumusan masalah. Karena di LS atau level sensornya itu hanya berupa proteksi bila mana kedua tangki itu tidak memiliki penyimpanan air yang sedia. Jadi dia langsung mati seperti itu. Tapi kita harus memfokuskan kepada area-area yang sini. Nah, jadi teman-teman, terlihat dari kondisi tersebut, ketika sudah ada lebih dari 100, maka si tangki motornya itu akan berhenti sehingga akan tergabung di sini. Jadi kalau saya sendiri memasukkannya 90 ya sebagai value dari nilai maksimalnya, sehingga ketika saya setelah mencapai 90, maka si tangkinya itu akan berhenti memompa.
Namun bila kurang dari 90, maka itu akan tetap mengompas sampai di atas 90, seperti itu. Nah, sekarang ada proses mixing. Setelah pompa transfer P1 mati, maka mixer akan menyala selama 5 detik dengan catatan mengaduk. Setelah mixer mati, pompa transfer akan menyala hingga level tangki kurang dari kesyaratan. Maka kemudian langkah akan kembali ke awal. Oke, jadi begini nih penggambarannya. Ketika ada penggabungan antara air dan sirup, mereka itu pasti akan melakukan pengadukan atau mixing, namanya juga filling dan mixing. Berarti kita menyoroti dari masalah ini sama ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilih air tersebut dari tangki pertama ke tangki kedua, dari tangki kedua ke tangki ketiga. Dilanjut dengan mixing, yaitu bagaimana penggabungan antara air dan juga sirup dari tangki 1 di tangki 2. Jadi ketika sudah di tangki 3, mereka merupakan penggabungan antara air dan juga sirup. Nah, makanya kita buat seperti adanya penggabungan dengan menggunakan mixer motor. Nah, seperti ini. Mixer ini akan bertujuan untuk mengaduk antara air dan sirup, seperti itu. Nah, itu sepertinya sudah kebayang ya. Seharusnya dalam penggambarannya mereka nanti secara sekuensial, ketika kita menyalakan mesin dan menjadi otomasi, dia itu akan terus menarik air sampai melebihi 90 value-nya. Ketika sudah mencapai 90, maka si motornya itu akan mati, sehingga membuat si mixer ini akan berjalan selama 5 detik antara penggabungan air dan sirup. Ketika sudah beres, mixer akan mati dan motor 2 akan menyedot si penggabungan antara air dan sirup. Nah, seperti itu teman-teman untuk proses sekuensialnya. Jadi hasil outputan dari sekuensial ini dia akan memberikan hasil dari penggabungan antara air dan juga sirup dengan melakukan proses-proses dari penggabungan mixer dan juga motor 2. Nah, di sini bisa terlihat ya dari input dan juga outputnya. Inputnya ini ada PB start atau tombol start, ada PB stop, tombol stop, ada level sensor, ada level tangki. Untuk outputnya ada pompa 1, pompa 2, ada mixer, ada indikator lampu ready dan juga indikator lampu proses. Nah, di sini saya berbeda dengan video-video yang lainnya. Saya langsung saja membuat rangkaiannya, tapi saya dengan senang hati akan menjelaskan bagaimana cara kalian dan bagaimana cara kalian bisa menggambarkan hasil dari ladder diagram tersebut. Nah, sekarang saya akan mencoba membuka ladder diagramnya. Nah, di sini saya telah membuat 3 sekuen, yaitu ada sekuen dari control roomnya, ada isi airnya, ada mixingnya. Nah, kita menjelaskan dulu dari proses ininya, sekuen control roomnya. Kan tadi yang telah disampaikan oleh soal tersebut itu menjelaskan bahwasannya sistem itu harus dalam keadaan mati saat pertama kali dinyalakan. Maka indikator ready pun harus menyala. Jadi kita mengasumsikan dulu teman-teman. Jadi anggap aja si lampu harus stop ini tuh harus bersifat lampu merah. Nah, kalau misalnya saat push buttonnya dipencet, maka akan masuk ke mode proses on atau lampu hijau. Nah, itu menjadi penggambaran aja biar kebayang teman-teman. Nah, ketika sudah ada kayak gini, kita akan coba play. Nah, otomatis dari lampu yang pertama ini terciptalah dari lampu yang nyala. Kan tadi telah disampaikan oleh sekuensial yang pertama, ketika salah satu mesin dalam keadaan mati, maka lampu ready pun atau lampu yang indikatornya telah siap itu menjadi nyala. Nah, seperti itu. Kenapa saya memasukkan lampu proses di atas yang pertama ya, nang 0? Karena kita menggunakan sistematis dari gerbang logika NOT. Jika nilai input bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Itu maupun sebaliknya, jadi berlawanan. Jadi kita mencoba kalau misalnya lampu prosesnya nyala, maka otomatis dia akan memutus arus ke lampu proses yang ini. Oke, kita coba ya. Ketika udah lampu prosesnya itu dalam keadaan mati, maka si lampu indikator ready-nya tetap menyala. Sekarang saya akan menyalakan lampu indikator proses. Saya menekan push button dan hasilnya akan menyala dan lampu ready akan mati. Nah, di sini harus menggunakan latching. Kenapa harus menggunakan latching? Soalnya kalau tidak menggunakan latching, nanti kalian akan terus menekan push button itu sampai kegiatannya beres. Makanya latching ini butuh untuk melakukan interlock, atau kalau misalnya kita di on itu bisa menggunakan keep maupun interlock atau interlock clear, itu bisa. Nah, sudah terjawab nih yang bagian proses sekuensial. Yang saat PB ditekan, maka indikatornya akan masuk sistem otomasi. Sekarang kita akan lanjut ke logika proses pertama, yaitu dengan filling atau mengisi air.
Oke, kita akan berfokusnya di tangki 2. PLC mengecek level tangki 2. Jika level tangkinya itu kurang dari value, maka pompa akan on. Oke, kita akan coba ya. Nah, di sini saya mengambil contoh, anggap si value nomor 2 ini antara 90. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada 0, maka si motornya itu akan tetap mengisi sampai di atas 90. Contoh kita mengisi nih sampai berapa? 10, terus habis itu 20 sampai ke 90. Contoh kita telah mencapai 91, maka motor pun akan mati dan proses pengisian air pun selesai seperti itu. Nah, kenapa tiba-tiba ada arus? Tenang teman-teman, karena ini tuh tetap mati karena bisa dilihat dari outputnya ini tetap tidak ada hasil yang diberikan. Dan kita matikan dulu. Nah, tetap motor akan kembali nyala seutuhnya. Oke, selanjutnya karena sudah paham, jadi intinya dari kesimpulan itu tuh jika dari pengecekannya itu jika kurang dari syarat value, maka value-nya pompanya itu akan tetap berjalan sampai di atas 90. Nah, jika telah si level tangkinya telah mencapai level 90 value-nya, maka pompanya itu akan mati mengakibatkan siklus pengisian airnya pun selesai. Terjawab ya, yang kayak gini berarti ketika saya menatas di atas 90, maka si motornya itu akan mati. Oke. Sekarang kita lanjut ke segmen mixing. Segmen mixing. Setelah pompa transfer P1 off, maka mixer akan menyala selama 5 detik mengaduk. Setelah mixer mati, pompa transfer akan menyala hingga level tangki kurang dari kurang dari 90 dan kemudian langkah dikembalikan ke awal atau ke logika proses pertama dalam mengisi air. Nah, teman-teman, ini cukup mudah. Jadi kalian cuma perlu menggambarkan ketika si airnya itu sudah mati, maka akan ada proses mixing di tangki kedua. Habis itu diaduk lagi ke tangki 3, akan diberikan lagi pakai pompa 2 dan akan diberikan ke tangki 3. Nah, contoh ya, saya telah akan memasukkan data input di atas 90. Nah, otomatis lampunya itu motor akan tetap menyala dan ini mati karena saya akan menggunakan metode not lagi. Nah, not ini itu sangat penting dalam NC ya, normally close, karena buat menentukan ataupun adanya pengunci. Kenapa saya memasukkan lampu ready di sini? Kenapa menambahkan lampu ready? Kenapa? Ya, karena kalau misalnya saya tanpa memasukkan lampu ready, maka ketika saya menyalakan mesin ini, otomatis motor 2 akan menyala. Seperti itu. Karena motor 1 ini dalam kondisi dimana si motor 1 ini mati karena belum dinyalakan. Nah, sama halnya dengan lampu proses. Kenapa lampu proses dinyalakan? Karena ini untuk mengantarkan si arus tersebut ke tangki reaksi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba dalam proses mixing. Ketika saya sudah nilai 91, maka motor akan berjalan mengakibatkan 5 detik dalam proses mixer. Nah, ketika sudah habis waktunya, dia itu maka akan melakukan penguncian sehingga akan diangkat lagi menggunakan pompa air yang kedua atau motor kedua. Jadi ini masuknya ke timer ya. Jadi mainnya kita di timer, bisa dari nama on delay maupun off delay, itu segimana namanya kalian. Tapi saya menggunakan di sini off delay seperti itu. Nah, jadi teman-teman, begitulah sistemasi dari sekuensial yang ada di filling dan mixing. Jadi hasil kesimpulannya tuh mereka dari ketiga tangki itu tuh mereka merupakan penggabungan. Jadi yang level tangki pertama itu merupakan air yang sudah disteril. Tangki 2 itu merupakan sirupnya. Ketika tangki 1 memberikan air yang dari pompa pertama dan sehingga pompa pertama itu mengantarkan air tersebut ke tangki 2, maka dia akan mengalami proses di mana adanya pengadukan selama 5 detik. Nah, ketika sudah dalam proses 5 detik, mereka akan melanjutkan kembali kepada tangki ketiga dengan bantuan pompa kedua. Seperti itu logikanya. Oke, kita matikan ya. Nah, untuk bagian selanjutnya, jika pompa transfer akan menyala hingga level tangki kurang dari 90 dan kemudian langkah dikembalikan ke awal. Nah, seperti ini contohnya. Ketika saya akan kembalikan lagi nilainya ke 0, maka si motor 1 akan menyala, si motor 2 akan mati. Namun bila saya mengaktifkan 91 lagi, maka si motor 1 akan mati, si motor 2 akan menyala ketika mixernya telah mati. Seperti itu logikanya. Nah, sekarang nih yang paling menantang, yaitu membuat desain. Nah, oke. Coba dulu ya di sini kita matikan dulu arusnya. Oke.
kita akan menggunakan CX Designer. Kebetulan saya juga sudah membuat desainernya. Soalnya kenapa saya membuat dari ladder dan juga desainernya lebih dulu? Karena nanti akan memakan durasi. Estimasi pengerjaan ini saya kurang lebih mengambil 4 jam ya, karena saya emang dirasa masih baru dalam mengadaptasikan PLC. Jadinya perlu waktu gitu, perlu waktu untuk adaptasi dalam penggunaan aplikasi Omron dalam berbagai bentuk software. Oke, sekarang kita buka designer. Nah, designer di sini. Di sini saya telah membuat 3 layar. Ada yang PID 1, PID 2, dan juga pop up. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa persyaratannya. Jadi, kata dari tugas yang ini disampaikan, desain HM itu harus dibuat sekreatif mungkin. Dan harus ada PID 2 dan juga PID 2 atau 2 screen ya, 2 layar. Nah, bagaimana teman-teman bisa memunculkan seperti ini? Oh, kenapa ini bisa ada tangki? Oh, ini kenapa bisa ada pipa sampai ada motornya bisa seperti ini? Kenapa bisa ada panel? Teman-teman, di sini kalian bisa menggunakan desain, yaitu kayak ada push button, ada word, ada comment button, ada bit lamp, ada multifunction, ada word lamp, ada label, ada numeric display, dan juga ada string dan lain-lain. Nah, kurang lebih di sini saya hanya mengambil tidak terlalu ramai gambarnya, yang pasti ini akan sesuai dengan penggambaran dari filling dan mixing. Jadi teman-teman biar tahu gambarannya. Jadi di sini kita mulai dari pertama dulu, yaitu dengan pembuatan dari segmen control room-nya, yaitu di panelnya. Nah, pokoknya di panelnya itu ada lampu proses dan lampu ready-nya. Nah, ketika ada di lampu ready-nya, mereka itu harus mengetahui bagaimana cara menentukan si addressing-nya. Seperti ini. Contoh, saya ingin membuat adanya lampu. Nah, contoh ini saya push button, ini lampu. Nah, kan nanti di sini teman-teman tuh terlihat adanya tabel. Mau itu dari color, maksudnya dari warna, dari generalnya dan lain-lain. Teman-teman hanya cukup fokus kepada warna dan juga bentuk sehingga juga general umumnya ya, karena kalian tuh harus mengetahui bagaimana bentuk dekorasi dan juga addressingnya untuk materi sekarang. Nah, contoh kita masukkan ini namanya push button start ya. Contoh ini ada di bebas, ini ada customize BIM pipa, ini buat kalian nge-extract. Kalau misalnya ada desain tuh boleh. Nah, coba kita cari switches atau kita cari push button. Contoh kita ambil warna hijau. Nah, ketika sudah, kalian tentukan addressingnya. Nah, teman-teman, ada sedikit informasi yang teman-teman harus ketahui. Ketika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara menentukan addressingnya, kalian itu harus bisa mengetahui bagaimana command input dan juga data dan work memory. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan W dalam setiap input, maka dipastikan setiap dari input tersebut itu harus sesuai dengan addressingnya. Contoh, saya buka lagi programmernya. Kan di sini terdapat I ya. Ini tuh adalah input dan output. Jadi IO, input output. Terus bagaimana kalau misalnya saya menambahkan D1 atau W1? Itu tidak apa-apa karena gimana cara mainnya saja. Jadi kayak direct memory sama work area. Tapi lebih menurut saya sendiri, saya lebih enak menggunakan command input dan output seperti itu. Nah, sehingga kalian ketika sudah mengetahui addressingnya, oh ini adalah 0,01, jadinya kita mencoba masukkan di 01. Oke, habis itu enter. Nah, sudah terbentuk. Ini adalah contoh dari desain yang ada di CX Designer. Jadi teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara teman-teman melakukan addressing dan juga cara menghasilkan outputnya. Nih, saya coba tambahkan ya. Jadi di sini tadi kan saya nambah push button. Nah, sekarang saya nambah bit lamp. Coba di sini anggap kosong lampu. Ini langsung tambah color shape. Habis itu ke lamp, di sini ada lampu ya teman-teman, jangan khawatir. Kalian pencet aja di sini warna hijau, bebas enaknya kalian. Nah, ini kalian bisa menentukan, oh ini tadi saya ngecek lagi, oh outputnya 100 00. Oke, 100 00. Oke. Nah, ketika sudah oke, bisa di enter saja. Nah, seperti itu.
Nah ini sudah terbuat seperti ini, makanya kita coba integrate yes to all. Kita akan coba dulu ya, kita akan bagaimana penggunaannya dari setiap materinya, jadi nanti bisa disesuaikan pada saat teman-teman bisa mengerjakan dan juga saya sendiri. Nanti juga otomatis bakal ke ekstrak, nanti habis itu ditunggu aja, nanti mereka muncul sendiri. Nah kita fokusin yang sini dulu, kan ini lampunya tetap mati ya. Nah bagaimana kalau misalnya saya lampunya menyala dengan mencet ini, mencet aja. Nah maka hasilnya dipastikan akan menyala karena sudah sesuai addressing. Ketika lampu dalam kondisi memati, maka si lampu indikator yang merah itu akan, atau indikator LED itu menyala. Namun ketika push button ditekan, maka lampu indikator itu mati dan lampu indikator proses itu menyala. Makanya saya pencet ini menyala. Nah ini bisa dimatikan lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk desainnya dari penggunaan desain secara dasar dulu ya, karena kan teman-teman kemarin saat saya sendiri telah mengetahui saat praktikum bisa mengetahui materinya, jadi saya mencoba untuk melakukan adaptasi. Oke, nah sekarang saya hapus lagi karena ini nggak akan dipakai karena ini udah. Bagaimana cara menambahkan ini panel? Gampang. Saya mau bikin aja contoh di bebas, mau yang multifunction ataupun yang mana, ini bisa fleksibel, tapi nanti ada mereka tuh punya komennya masing-masing ya. Tapi saya coba aja color shape, ambil aja di sini, terus ambil yang order, ambil yang frame. Ini bisa lah teman-teman menyesuaikan dengan keasikan kalian ya buat ngedesain seperti itu. Nanti hasilnya mereka bakal kayak gini. Nah, seperti itu. Oke. Untuk tangki juga sama ya, tidak terlalu berfokus banget. Juga motor pun sama. Nah sekarang kalian tuh harus saya akan menjelaskan tentang adanya PID 1 dan PID 2 atau dua layar. Jadi teman-teman bisa dibilang itu tuh si PT Integrate ini tuh kadang ketika kalau misalnya teman-teman belum membuat screen pop-up-nya, kalian tuh mau tidak mau harus melakukan lewat view. Nah saya contohkan. Nah, dari view, mau view-nya itu dari file, select page, saya ke PID 2, saya ke PID 1 lagi ngecek. Nah, itu lumayan memakan waktu. Makanya di sini saya bisa melakukan PID 2 balik lagi ke PID 1. Nah, itu caranya bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan tentang caranya. Kurang lebih caranya itu menggunakan sistem pop-up. Jadi, untuk sistem pop-up-nya itu sendiri mereka itu dilakukan dari penggunaan ininya. Jadi kalian itu bisa menggunakan comment button, bebas mau comment buttonnya seperti apa. Nanti kalian bisa memencet spesifik screennya, ambil kalian mau yang mana. Saya mau ngambilnya yang PID 2, oke. Terus saya menentukan color shape nya mau yang warna, bisa disesuaikan lagi dengan menggunakan, lebih cocoknya kita menggunakan switch. Bisa mau switchnya apa, contoh mau warna merah itu boleh gitu tuh. Nah jadi kalau kalian mau nambah kata-kata, saya boleh menambah kata-kata, tinggal tambah aja kata-katanya di sini apa gitu ya. Contohnya kayak ya PID 2 atau apa seperti apa, itu seenaknya teman-teman. Nah, seperti itu nanti hasilnya. Ini kemudian bisa disesuaikan ya, teks atributnya cukup dikecilin aja. Nah, harusnya ini gede sih karena ini kecil tuh. Oke. Nanti kalau misalnya udah ada hasilnya tuh mereka tuh akan menyesuaikan ke addressingnya. Jadi contoh nih, saya sendiri mau ke PID 2 dengan menggunakan tombol ini, maka hasilnya mereka itu akan menampungkan ke si PID 2. Jadi teman-teman gak perlu khawatir dengan menggunakan manual lagi. Jadi kalian cuma perlu menekan tombol, habis itu kalian bisa langsung ke halaman selanjutnya seperti itu. Oke, sekarang harus ada pop up. Nah teman-teman, untuk pop up ini itu biasanya melakukan dengan yang tadi, menggunakan counter ataupun scaling. Teman-teman kan bisa menggunakan scaling ataupun menggunakan compare, tapi itu kan segimana cara main-main teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan compare. Nah kita akan langsung saja ke simulasinya ya biar enak. Jadi sekaligus saya menjelaskan bagaimana sistematis dari sistem filling dan mixing. Nah kita akan mencoba untuk ke proses segmen yang pertama, yaitu tentang filling air.
Oke, kita gedein aja biar enak. Nah, selamat datang di layout yang udah saya rancang di sini. Ketika dalam posisinya tuh ini tuh lampu menyala ya teman-teman, bukan mati. Nih kalian bisa coba aja ketika saya menyalakan mesin tersebut, maka ini nyala, maka ini mati. Jadi ketika dalam prosesnya itu lampu itu dalam kondisi mati karena udah dalam posisi siap. Nah, baru ketika saya sudah mulai, maka si prosesnya itu akan menyala sehingga si motor pun akan bergerak. Nah, kalau ada di posisi di mana si tangki airnya itu tidak ada, nah makanya ada level sensor. Nah, itu tuh tujuannya untuk sebagai proteksi bila mana ada air yang udah habis. Tapi tetap isi airnya mah diisi secara manual dari tangki pertama. Jadi kalau misalnya ada habisnya airnya, kamu bisa pencet LS untuk mematikan si proses motor pertama gitu. Tapi gimana bisa dinyalakan lagi kok seperti itu. Nah, sekarang saya ada dua opsi nih. Saya bisa menggunakan PND yang pertama dari panah, bisa menggunakan titik. Nah, ini merupakan proses filling. Saya akan menjelaskan dulu tentang proses filling ya. Jadi memasukkan airnya itu, yaitu akan menggunakan tangki yang pertama. Mereka itu akan dari sini. Jadi si motor ini akan menarik air tersebut sehingga menuju ke pipa kedua. Nah, dari pipa pertama itu akan mengambil ke tangki kedua. Nah, ini tuh adalah mixer. Saya mengambilkan mixer ini sebagai lampu ya karena susah digambar. Terus ini ada apa sih sebutannya, namanya ada indikator isi tangki. Maaf salah. Nah, ketika sudah ada di posisi ini, teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan low dan high value. Nah, di sini tuh contohnya aja, kalian bisa mengambil low-nya itu di angka 10 saja ya. Nah, kalian bisa melihat dari kesimulasinya itu difokuskan di force ya, di force value-nya. Jadi kalian tuh bisa melakukan force value. Contoh saya ada di angka 20, itu tetap masih belum naik. Nah, seperti yang telah saya sampaikan, bila di atas 90 maka hasilnya itu akan menyala dengan catatan L level tangki lebih dari nilai 90. Jadi saya ambil nih nilai 90, enter. Saya berjalan, oke. Si mixer melakukan prosesnya selama 5 detik. Ketika sudah mati, motor 2 akan menyala. Nah, ketika levelnya sudah habis, dia akan kembali lagi ke sini, lanjut ke sini, kembali lagi ke 0, enter, dan dia akan kembali ke proses pertama. Nah, penjelasannya ini udah memulai dari pop up dan juga indikator tangki. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan indikator tangki? Nah, teman-teman itu bisa mendapatkan dari proses ini. Nah, proses tapeometer. Contoh kalian mau buat tapeometer berapa? Kalian bisa tentukan range-nya itu dari 100, dari 70, dari 30. Anggap aja nilai minimumnya itu 0, nilai maksimumnya 9. Jadi kalian bisa menampakkan oke, di sini 30, contoh maksimumnya ini 90, berarti di sini 60, di sini berarti 30. Berarti perkalian 3 lah kalau hitungannya ya, atau perkalian 10 bisa. Nah, untuk penentuan adresinya kalian bisa ambil dari hasil komen input. Nah, karena saya ini sedikit informasi fun fact ya, karena saya ini menggunakan compare itu menggunakan W1 W2 sebagai input memori, jadinya saya menggunakan metode work, bukan metode, lebih ke penggantian jadi penggantian areanya dari common, dari input output area menjadi work area. Jadi kalian tinggal menentukan kayak, oh ini berapa tadi saya lihat, oh ini W1 yang pertama, oke, berarti saya memasukkan W1 sebagai nilai force value analognya. Oke, berarti di situ masukin oke, di situ oke. Nah, sudah terbentuk nih. Terus contoh saya mau nambahin juga dari nilai hasil apa ya? Hasilnya apa ya? Mana nomor angka? Di sini. Ini namanya ke display number. Jadi kalian bisa masukkan ke sini, oh saya mau nambah dari display numbernya itu menggunakan set dari counter ataupun dari sini bisa. Terus counternya nomor berapa tadi? Oh, counternya itu ambil dari W1. Ya udah, saya ambilnya dari yang W1 seperti itu. Nah, sedikit informasi dalam penggunaan hitungan biner. Nah, teman-teman kalau misalnya kebingungan dalam menentukan, oh ini kenapa hasilnya kayak gini ya, kalian bisa mencoba menggunakan UIN atau unsigned one word. Itu karena ketika kalian melakukan perhitungan, nanti kalian tuh hanya memiliki satu buah angka saja. Nah, coba menggunakan UIN sebagai
opsi di mana nanti kalian bisa mengeluarkan 2 angka lebih seperti itu. Nah, sehingga hasilnya nanti bisa ditunjukkan, oh saya mau masukin input segini, apakah masuk. Nanti kalau misalnya sudah masuk, mereka bisa masuk ke hasil dari tangki tersebut seperti itu. Oke, kurang lebih selanjutnya ada post value udah, setting low head, low dan high udah, indikator isi tangki udah, dan piping mah paling itu pipa ya, penentuan pipa harus jelas. Pokoknya dalam set point low dan high itu mereka itu harus bisa menyesuaikan dengan compare yang data pertama dengan compare data yang kedua, sehingga bisa menghasilkan hasil simulasi force value. Nah, ini merupakan hasil simulasinya. Ketika sudah dikembalikan, mereka akan membalikan dari hasil tersebut yang membuat ketergantungan dari indikator tangkinya. Jadi contoh nih, di sini kan saya udah salah sih. Ini 30, 60, 90 harus. Nah, ya stabil. Nah, jadi nanti kalau misalnya di play, tadi saya matikan dulu deh ya, biar enak. Ini juga saya matikan. Nah, di situ kita mulai lagi sistem peeling dan mixing. Kita mulai dari PID 1 dulu ya, biar enak. Habis itu kita integrate, habis itu yes to all. Ya, habis itu start. Nah, sudah ada ya, berarti nanti otomatis mereka bakal otomatis ke aplikasi simulasi demonya. Kita mulai saja, kita pencet. Oke, dia menyala. Lanjut ke PID 2. Oke, habis itu dia bisa langsung dapatkan hasilnya, input di angka, itu bisa menyesuaikan yang baiknya di angka 90. Baiknya 90. Ini bakal masuk ke memori kok teman-teman, tenang saja. Nah, habis itu bisa di angka, contoh di saya di angka 56. Enter. Di 56 hasilnya kuning. Terus dilanjut di angka 92. Nah, bisa dilihat hasilnya dia akan lakukan mixer selama 5 detik. Habis itu motor 2 menyala. Nah, nasib motor 1 dia akan mati. Nah, oke, selanjutnya ketika udah beres, dia kembali lagi ke 0. Maka hasilnya itu motor 2 mati dan motor 1 akan menyala, dan bisa dimatiin kalau misalnya tangki airnya telah mati. Seperti itu. Bisa dinyalakan kembali seperti itu. Nanti ketika ada TPI di 2, habis itu melakukan filling tank di atas 90, maka hasilnya dia akan melakukan mixer selama 5 detik. Mixer mati, motor nyala, dan motor 1 mati. Nah, ketika motor 1 mati, kembali lagi ke motor 2. Habis itu kalau misalnya kurang dari 90, kalau misalnya kita balik lagi ke 0, dia akan kembali ke motor 2 nya mati, mixer mati, motor 1 pun nyala. Seperti itu. Kita bisa mematikannya dengan combo stop. Bila ini untuk proteksinya, dia bisa menggunakan sistem network sensor. Oke. Sesuai yang telah saya sampaikan, menggunakan software CX Programmer, ladder setiap orang tidak boleh sama, desain HMI dibuat sekreatif mungkin, harus ada PID 1 dan PID 2 dengan 2 layar, harus ada pop up, harus bisa setting set point low dan high, harus bisa ada force value analog, harus ada indikator isi tangki, dan piping harus jelas. Berarti saya sudah telah menyelesaikan segala bentuk kriteria yang ada di persyaratan. Oke. Paling sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Oke, saya tutup. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.